Halo, perkenalkan saya Sylvia Salsa Putri dengan NIM 09201043 dan teman saya. Saya Siti Nur Fatima dengan NIM 09201044. This is our presentation. Outline yang kita bahas ada dua. Yang pertama ada European Short Sea Shipping dan Innovation in Short Sea Shipping. Short Sea Shipping adalah pengiriman atau perdagangan antar wilayah dalam satu benua. Kita masuk ke outline pertama yaitu European Short Sea Shipping. Jaringan fisik transportasi darat dan jaringan virtual pelayaran laut pendek divisualisasikan dalam gambar 331. Sejak Uni Eropa menjadi satu pasar internal, statistik transportasi antar negara menjadi sulit didapat. Berdasarkan data Leeds Marine Intelligence Unit tahun 2003, 10.000 kapal antara 500 dan 10.000 GT yang memanggil pelabuhan dari Laut Baltik ke Laut Hitam telah diidentifikasi sebagai sektor pelayaran laut pendek pada tahun itu. Kapal-kapal ini dibuat pada tahun 2003 dengan total 457.000 panggilan pelabuhan. Secara global jumlahnya adalah 20.000 kapal dan 1.070.000 panggilan pelabuhan. Dapat disimpulkan bahwa pelayaran laut pendek Eropa dengan bagian kurang lebih sekitar 45% dari total dunia adalah penting. Pada grafik analisis bobot mati kapal mengungkapkan bahwa sebagian besar kapal berada di laut pendek. Perdagangan relatif kecil tetapi peningkatan yang stabil dalam skala ekonomi. Kemudian pada grafik selanjutnya, kapal berumur 40 tahun memiliki bobot mati rata-rata 2.000 ton dan kapal baru 6.000 ton. Peningkatan 3 kali lipat selama 35 tahun atau kira-kira 10% per tahun. Berikut adalah diagram pencar armada kapal. Yang pertama ada diagram pencar general cargo. 42% armada berusia lebih dari 25 tahun yang berarti bahwa ada kebutuhan besar perlu penggantian. Hal ini juga menciptakan peluang inovasi dalam jenis kapal dan sistem penanganan kargo. Yang kedua ada diagram pencar produk tanker. 46% armada berusia lebih dari 25 tahun. Dilihat dari larangan kapal tanker lambung tunggal, program penggantian besar-besaran sedang berlangsung karena batas waktu tahun 2010 semakin dekat. Yang ketiga diagram pencar kapal ro-ro. 47% armada berusia lebih dari 25 tahun. Diperlukan pembaruan armada yang mendesak. Yang keempat ada diagram pencar kapal kontainer. 12% armada berusia lebih dari 25 tahun. Permintaan penggantian tidak menjadi masalah. Yang kelima diagram pencar chemical tanker. 26% armada berusia lebih dari 25 tahun yang menawarkan kesempatan untuk penggantian terutama karena kelas kapal ini sangat sensitif terhadap perubahan regulasi dari konvensi IMO seperti MARPOL yang menyebabkan kehidupan ekonomi lebih pendek daripada kapal lain. Dan yang keenam ada diagram pencar LPG tanker. 13% armada berusia lebih dari 25 tahun yang membuatnya menjadi armada yang relatif muda. Permintaan ekspansi sedang karena saat ini 79 kapal sedang dipesan di armada global. 70% kapal dimiliki oleh pemilik kapal yang tinggal di 12 negara Eropa, di mana hanya 38% kapal yang terdaftar di bawah bendera nasional. Potensi pembaharuan armada dan inovasi untuk membuat pelayaran laut pendek Eropa semakin kompetitif. Baik, lanjut ke outline yang kedua, ada Innovation in Short Sea Shipping. Teori inovasi akan mudah dipahami dengan bantuan inovasi desain yang konkret. Pertama ada sistem penanganan kargo otomatis, kedua tanker gas kecil, ketiga kapal kontainer tanpa tetas sungai laut, yang keempat pengangkut kapal tongkang sungai laut, dan yang kelima pengiriman hasil hutan. Jadi kesimpulannya, sistem pelayaran short sea yang kompetitif melalui tindakan yang meminimalkan biaya tenaga kerja pantai atau stevedoring memiliki potensi terbesar untuk meningkatkan daya saing pelayaran short sea. Lanjut ke faktor kunci keberhasilan yang penting bagi sistem pelayaran short sea. Yang pertama ada time independent cargo handling atau penanganan tanpa waktu. Yang kedua ada jam kerja normal atau tidak pada malam atau akhir pekan yang biayanya lebih mahal. Yang ketiga ada penanganan kargo sepenuhnya dilakukan secara otomatis di kapal dan terminal. Yang keempat adanya kontrak pengangkutan jangka panjang dengan pengirim atau penerima. Yang kelima ada mengembangkan infrastruktur ICT, kontrol operasional dan sistem manajemen yang canggih. Dan yang keenam ada peningkatan biaya lingkungan dan sosial. Short Sea Shipping di sepanjang garis pantai Swedia. Garis pantai Swedia memiliki panjang yang ideal untuk short sea shipping, yaitu kurang lebih 200 km. Oleh karena itu, dilakukan analisis yang berfokus pada port and cost of cargo handling, dengan tujuan untuk mengurangi waktu dan biaya penanganan kargo. Studi kasus yang digunakan dalam sistem kargo peti kemas di sepanjang pantai Swedia sejak
berlokasi di pasar kargo dan Brickball. Dilakukan sepanjang pelabuhan Mulea di ujung utara ke Karishamn di ujung selatan Swedia. Pada gambar ini menunjukkan kesan seorang seniman terhadap kapal oleh konsultan Swedia Maritime, di mana kapal tersebut adalah Fordek Carrier yang khusus untuk penanganan unit kargo yang tidak dapat ditumpuk berdasarkan ISO 20 standar on lower format testing. Ini berarti kapal tersebut dapat membawa semua jenis flat, kontainer atau swept bodies mengikuti standar ISO DIN atau SEN. Ukuran maksimum ditetapkan menjadi 8 meter panjang, lebar 2,6 meter dan tinggi 3 meter. Dimensi ini telah dipilih untuk membuat kapal mampu membawa semua pengangkut muatan yang diizinkan untuk angkutan jalan. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan pengaturan umum kapal. Dek atas kapal terbuka di buritan, memberikan ruang untuk membawa unit kargo berbahaya. Bagian dalam kapal terdiri dari struktur batang baja tempat unit-unit ditumpuk. Operasi manual harus dibatasi pada penataan umum. Operasi sistem mesin ganda memberikan kemungkinan untuk beroperasi dan bermanuver jika salah satu mesin rusak. Kapal akan bernavigasi di perairan dekat pantai dan dapat diarahkan menggunakan peta laut elektronik yang diatur dengan koridor gratis untuk navigasi. Jangkar, haluan, dan buritan dapat dijatuhkan dalam keadaan darurat dan kapal akan dilengkapi dengan platform pendaratan helikopter untuk bantuan manual atau evakuasi jika diperlukan. Fast Ship Atlantic. Dalam rangka proyek kapal cepat Atlantik, sebuah kapal kontainer 38 knot dengan bobot mati 10.000 ton dikembangkan pada 1990-an untuk menyeberangi Samudra Atlantik dalam waktu singkat. Kapal ini memiliki daya mesin 220 nW yang sebanding dengan 10 kali lipat dari kapal peti kemas 25 knot. Dengan konsep pemuatan dan terminal sepenuhnya dikembangkan oleh TTS berdasarkan rail system, kapal ini diuji dan bekerja dengan baik dengan Taurus tingkat pemuatan 400 TEU per jam. Selanjutnya, disajikan gambar TTS Fully Automatic Loading and Terminal Concept dan Automated Guide Vessel Cargo Handling System. Automated Container Handling of Island Container Bars. Kapal peti kemas darat ada dalam semua ukuran hingga 400 TEU. Listing membuat kontainer sulit memuat secara otomatis. Untuk mengatasi hal itu, dikembangkan sebuah penelitian dengan menimbang kontainer dan diderek berdasarkan hidrodinamika pada database peti kemas yang mengidentifikasi kemungkinan berat. Jadi, kapal tidak memasang sistem balas aktif untuk mengkompensasi pergerakan. Selanjutnya, Sea River Headless Container Ship. Kapal laut pada umumnya tidak dirancang untuk navigasi di sungai karena udara dan pembatasan aliran air. Kapal pantai kecil tua berbobot 500 ton mampu mengarungi lautan serta sebagian besar sungai. Namun, skala disekonomis mengikis daya saing mereka. Untuk alasan ini, kelas baru kapal laut dikembangkan sekitar tahun 1970. Ditandai dengan daya dukung yang lebih besar atau bobot mati dan aliran air dan udara yang sangat dangkal. Pada diagram yang disajikan, dijelaskan bahwa pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi pertumbuhan pesat dalam ukuran kapal di Rusia. Kemudian pada tahun 1985, sebuah proyek bernama North Sea Rhine Express mengembangkan konsep necklace yang inovatif dengan kemampuan unik untuk menjadi tongkang dorong di Rhine di atas kapasitas kapal normal. Proyek North Sea Rhine Express dimaksudkan untuk melayani 3 pasar pengangkutan peti kemas, yaitu dari Jerman ke Inggris, kontainer pengumpan dari Felixstowe ke Rotterdam dan sebaliknya, serta tongkang kontainer dari Rotterdam ke Jerman dan sebaliknya. Namun proyek tersebut ditangguhkan karena tingkat pelayanan yang terlalu rendah. Sedangkan peningkatan servis level menciptakan masif kelebihan kapasitas yang tidak dapat dibenarkan oleh tingkat pertumbuhan peti kemas pada saat itu. Konsep dari kapal peti kemas Sorsi tanpa palka kemudian direalisasikan oleh Bell Pioneer pada tahun 1990. Desain kapal Bell Pioneer memiliki karakteristik sebagai berikut: panjang keseluruhan 109,8 meter, panjang tegak lurus 105,54 meter, lebar 18,2 meter, kedalaman 10,20 meter, draft desain sungai 3 meter, draft desain laut 4,8 meter, aliran udara di atas dasar 12,8 meter, bobot mati sungai 2,650 ton, bobot mati laut 5,850 ton, dan kecepatan percobaan 11 knot. Sea River Bar Carrier. Kebaruan dari studi kasus ini adalah penggunaan tongkang sebagai draft yang dangkal pengangkut mobil di Sungai Rhine.
Alasan memilih sistem kapal tunda atau tongkang daripada yang umum kapal laut ini adalah: 1. Ukuran kru hanya bergantung pada sisi, bukan tongkang. Karena kargo ringan, nilai GT kapal akan sangat tinggi. 2. Di Raini hanya diperlukan awak darat. 3. Kapal tunda di laut dapat mengambil keuntungan penuh dari draft tak terbatas. Sedangkan kapal tunda darat dirancang khusus untuk transportasi darat. Ini berdampak positif pada konsumsi bahan bakar. 4. Panjang maksimum untuk kapal di Raini adalah 110 meter. Sistem tersebut menggantikan transportasi mobil yang diproduksi di Jerman dan Belgia. Rata-rata sekitar 300.000 mobil diangkut. Gambar berikut menunjukkan bagian tengah kapal tongkang dengan 5 geladak mobil dan kapasitas 1.226 mobil. Selanjutnya, Forest Product Innovation. Hasil hutan seperti palm dan kertas merupakan produk ekspor penting bagi sebagian besar negara modern Eropa. Pada awal tahun 1990, sebuah proyek desain kapal dibuat di Finlandia untuk berinovasi dalam transportasi gulungan kertas di pangkal kapal. Pada saat industri hasil hutan Finlandia mengalami depresi, dilakukan penelitian dengan tujuan mengurangi biaya logistik transportasi kertas. Peneliti memusatkan proyek inovasi desainnya pada transportasi gulungan kertas dan menghasilkan konsep baru yang sangat kreatif dan menarik. Created using Powtoon.